merah ini sudah terlalu ngabur kemana-mana. Hanya gara-gara apa? Seolah-olah ini edukasi, mengatasnamakan edukasi, tetapi sudah terlena. Anda kalau mau jadi pesulap, jadilah pesulap yang hebat, yang menghibur orang. Jadilah pesulap yang hebat, tapi jangan pernah kamu ganggu rezeki makannya orang. Saya peringatkan, jangan sampai nanti para spiritual semua turun gunung, mate kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, video yang barusan ya, video dari Gus Arya dalam pernyataannya ya, dalam ocehannya itu kelihatan sekali kalau Gus Arya ini mendukung apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Bahkan beberapa waktu yang lalu Gus Arya ini datang ke padepokannya Gus Samsudin. Mungkin itu bagian dari memberikan support kepada Gus Samsudin. Dan kelihatan sekali ya, dalam konten itu Gus Arya menyalah-nyalahkan pesulap merah, mengkritik pesulap merah, bahkan semacam memberikan peringatan tegas kepada pesulap merah. Janganlah ganggu rezeki orang lain. Kalau jadi pesulap ya jadi pesulap yang baik, gak usah gangguin orang lain. Kalau gangguin terus, nanti kalau komunitas supranatural turun, matelah kau. Teman-teman sekalian, memang kalau ngelihat orang ini memang agak lucu aku. Jadi kalau bikin statement itu kayaknya yang statement yang berisi ilmu, kemudian narasinya yang bagus, itu kayaknya sulit nyari dari orang ini. Orang ini yang penting itu bikin statement itu keras, tegas, meskipun agak ngawur gitu ya. Kembali ke konteks perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Kita tahu bahwa pesulap merah ini mengatakan ya tujuan dari beliau untuk membuat tayangan YouTube, melakukan hal-hal yang dia perjuangkan selama ini adalah dalam rangka membongkar trik-trik sulap yang digunakan oleh orang-orang tertentu dalam aktivitas pengobatan, dalam aktivitas apapun yang berkedok agama. Jadi yang sedang dia bongkar itu adalah trik-triknya yang sebenarnya bukan agama, bukan karomah, bukan anugerah supranatural, tetapi dilabelkan sebagai karomah, anugerah supranatural. Intinya dilabelkan sebagai agama ya, sebagai bagian dari agama. Sebenarnya itu kejujuran soal itu. Andaikan orang yang berpraktek pengobatan, berpraktek pembersihan rumah, ruqyah, itu dia murni dari ajaran agama, tidak menggunakan satu manipulasi trik tipuan sulap begitu, itu tidak terkena imbasnya dari pesulap merah itu. Jadi menurutku ini edukasi yang dilakukan oleh pesulap merah. Kemudian kalau si Gus Arya ini mengatakan bahwa jangan ganggu rezeki orang lain, yang terjadi itu sebenarnya justru sebaliknya. Pesulap merah ini memberikan edukasi dan menyelamatkan, dalam tanda kutip itu menyelamatkan rezeki dari orang lemah. Jangan sampai orang yang sedang menghadapi cobaan seperti sakit, keadaan ekonomi,
itu justru dimanfaatkan, justru disalahgunakan untuk bagian dari mencari rezeki dengan trik-trik kotor begitu. Jadi yang terjadi itu justru sebaliknya. Gus Arya, bukan apa yang kamu katakan. Sekali lagi, pesulap merah ini dalam tanda kutip menyelamatkan rezeki orang, bukan malah mengganggu rezeki orang. Siapa yang diselamatkan? Rezekinya orang-orang kecil, orang-orang yang sedang menghadapi musibah seperti sakit, kemiskinan, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, seperti apa yang aku sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, kalau aku sih husnudzon, karena aku tidak bisa melihat isi hati dari pesulap merah, makanya aku lebih baik husnudzon. Dan caraku melihat itu adalah, kalau tidak tahu isi hatinya, yang aku lihat itu adalah apa akibat dari yang pesulap merah lakukan. Ternyata tindakan-tindakan atau aktivitas pesulap merah membongkar trik-trik perdukunan ini memberikan efek yang sangat positif kepada masyarakat. Efek edukasi, kemudian menyelamatkan masyarakat dari terjerumus pada hal-hal yang merugikan. Efeknya baik, makanya lebih baik aku husnudzon. Sekali lagi, menurutku apa yang dilakukan pesulap merah sampai detik ini itu adalah cara dakwah ala beliaunya sendiri, nahi mungkar, mencegah kemungkaran, membongkar apa yang sebenarnya bukan bagian dari ajaran agama, bukan bagian dari anugerah supranatural, yang kemudian dimanipulasi dengan trik-trik sulap. Dan kita lihat sendiri ya, pro kontra itu selalu ada. Tetapi kalau kita lihat, sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Dari MUI sendiri, MUI Jawa Timur juga bersuara, jangan samakan ulama dengan dukun. Kemudian dari tokoh-tokoh yang lain juga, Bapak Brigjen Krisnamukti ketika tahu Bang pesulap merah ini dilaporkan ke Polda oleh komunitas perdukunan, beliau menyindir laporan itu karena apa yang dilakukan pesulap merah ini membuat mereka kehilangan job, sepi jobsnya. Oleh Pak Brigjen Krisnamukti disindir ya, lah katanya bisa ngelarisin orang, kok malah mereka sendiri yang sepi begitu. Kemudian tokoh-tokoh seperti Deddy Corbuzier, magician, yang lainnya juga, dokter siapa itu, Richard atau siapa, juga membongkar trik-trik dari Gus Samsudin yang dianggap membodohi masyarakat ya, seperti keris petir, pembersihan rumah, pengambilan keris goib. Dan yang terbaru, ada beberapa mantan kameramen ya, ex kameramen dari Gus Samsudin yang bercerita banyak ya. Ada beberapa trik yang digunakan oleh Gus Samsudin, menggunakan zat kimia ya, sehingga ketika memegang kepala orang itu bisa berasap. Bahkan zat kimia itu karena keteledorannya juga mengenai kulit dan melepuh, dan katanya sampai sekarang itu orang yang kena zat kimia itu melepuh kulitnya itu belum sembuh. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan Bang pesulap merah itu membongkar trik-trik sulap yang bukan bagian dari agama, tetapi dijadikan kedok sebagai agama. Yang dibongkar hanya itu. Kalau soal Gus Samsudin mengajarkan ngaji, kemudian membuat majelis taklim, itu tidak ditentang atau tidak dikritisi oleh siapapun. Jadi ada bagian-bagian yang dikritisi, ada yang tidak. Terakhir, sebagaimana ajaran kita ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika melihat sebuah kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu
Kalau nggak mampu dengan tanganmu, rubahlah dengan lisanmu. Kalau tidak mampu dengan lisanmu, rubahlah dengan hatimu. Artinya dikecam di hati begitu. Tetapi yang merubah dengan hati ini, yang hanya menggunakan media hati ini adalah dzalika at'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Sebenarnya ini seperti diferensi tugas ya. Jadi mereka yang punya power seperti pemerintah itu merubah dengan tangannya. Dan kita lihat dari Pemkab Blitar sudah memberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok sementara, pengobatan-pengobatan yang tidak berizin. Kemudian yang kedua merubah dengan lesan ya, mungkin seperti Bank Pesulap Merah ini dengan lesannya, dengan kontennya, dan orang-orang lain yang memberikan support dengan statementnya. Yang terakhir itu dengan hati. Dengan hati itu orang yang gak punya power, gak punya keilmuan untuk ngomong, memberikan pendapat, ya gak apa-apa lah, setidak-tidaknya mengecam dengan hati. Yang parah itu power gak punya, pendapat gak punya, hatinya justru mendukung kebatilan. Ya nanti teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira Gus Arya ini bagian dari yang mana gitu ya. Terakhir, kalau kita tidak bisa berada pada barisan orang-orang yang sedang berjuang, setidaknya jangan menambah anggota atau berada pada bagian orang-orang yang salah atau orang-orang yang berada pada kemungkaran. Demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.